Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua. Saya Mas Agus. Beliau ini Gus Imam Sazali dari Pacitan, Jawa Timur. Sama-sama merantaunya dan ketemu di Ujung Batu, Rokan Hulu. Iya. Ya. Kali ini saya silaturahmi ke kediaman beliau dengan harapan dapat pencerahan guys tentang diciptakannya alam semesta dan seisinya begitu. Dan kira-kira menurut beliau seperti apa, menurut versi beliau? Ini ceritanya apa ya? Mas Agus ini pengen istilahnya ya ngaji bersama-sama lah. Sama-sama kita ketahui bahwasannya alam semesta ini kan diciptakan Allah itu sebenarnya bukan alamnya dulu. Bukan alam semesta ini dulu yang diciptakan oleh Allah itu. Akan tetapi nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebuah dasar itu laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Jadi tidak akan aku cipta alam semesta ini kalau bukan karenamu wahai Muhammad. Artinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu karena adanya Nabi Muhammad. Otomatis kalau alam semesta ini diciptakan oleh Allah, sebelumnya itu sudah diciptakan yang namanya Nur Muhammad. Itu Mas Agus. Jadi ya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu ya Nur Muhammad. Dan ada lagi sebuah hadis qudsi yang menjelaskan bahwasanya begini. Ini saya bacakan apanya hadisnya ya. Boleh. Nah, boleh ya. bukan ahli dalil tapi ingat ya gitu. Bukan ahli dalil tapi ingat ya Mas Agus. Ada sebuah hadis qudsi yang menerangkan bahwasanya ada teriman ana ya Umar. Ketahuilah wahai Umar, siapakah aku ini? Jadi Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhi a'la. Lalu baginda Nabi itu meneruskan kembali penjelasannya. Wahai Umar, wa khalaqal 'arsy min nuri, wa khalaqal lawha wan nujum min nuri, wa khalaqal ard min nuri, wa khalaqas samawat min nuri, wa khalaqal jannah min nuri, wa khalaqal syams min nuri, wa khalaqal min nuril ma'rifah fi qulubil mu'minina min nuril faqr. Artinya Mas Agus, Allah itu menciptakan ngares itu dari nurnya Nur Rasulullah Nabi Muhammad. Allah itu menciptakan bumi itu dari nurnya Rasulullah. Allah menciptakan langit itu juga dari nurnya Rasulullah. Allah menciptakan alam semesta ini itu juga nurnya Nabi Muhammad SAW, dari nurnya Rasulullah. Dan Allah menciptakan ini yang Mas Agus yang luar biasa itu. Allah menciptakan orang-orang beriman. Nah, Allah menghendaki orang-orang yang beriman sehingga orang beriman manusia tadi disebut dengan amanu, tersematkan dalam jiwanya sehingga orang yang beriman tadi bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu min nurihil fakhor, dari nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah Mas Agus, itu mungkin kan apa namanya sebuah penjelasan dari Rasulullah. Sebenarnya diri Rasulullah itu tanpa adanya Rasulullah Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Nah ini kan luar biasa. Iya. Makanya Mas Agus ya apa namanya kalau memanggil baginda Nabi yo jangan jangkar. Muhammad. Ayo sambil diombe Mas, diombe Mas, podo-podo Jawa nih. Sambil tunjuk monggo, tapi suguhane urung enek. Ayo. Jadi ya ketika memanggil baginda Nabi itu ya
pakai Sayyidina itu ya Tuan. tuan lah kayak gitu. Kalau kita apa namanya kita memanggil Pak Lurah saja, Pak. Aku manggil Mas Agus saja Mas, nggak langsung Agus, kan kurang pantas. Tapi nanti desa Pak Inggi. Nanti desa Pak Inggi. Pak Inggi, itu. Iya, Pak Lurah kan Pak Inggi. Pak Inggi gitu kan. Apalagi orang Madura manggilnya juga Pak Inggi. Iya. Pak Inggi. Pak Enggi, kalau Madura Gus itu kan Lora, iya kan? Iya. Lora, kalau Jawa Timuran, Jawa Boyonan itu ya Gus gitu. Kalau di Madura Lora, itulah sebuah penghormatan Mas Agus Iya. kepada manusia. Karena ada keistimewaan. Nah betul. Lebih-lebih Rasulullah. Ada keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Betul. Tidak ada. Rasulullah itu luar biasa kok. Tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah, yang menyamai Rasulullah itu tidak ada. Bahkan gini Mas Agus, lebih hebatnya Rasulullah itu ya. Rasulullah itu kan punya mukjizat. Setiap nabi itu punya mukjizat. Itu Rasulullah. Nah, mukjizatnya Nabi Musa apa? Coba. Oh, itu tongkat. Nah, tongkat kan? Ya. Tongkat ketika dipukulkan di laut kan, bam gitu kan, laut itu bisa terbelah itu. Bisa terbelah seret. Tapi masih memakai alat nih Nabi Musa ini kan. Iya. Tapi Rasulullah masa itu apa coba? Pakai tangan. Pakai tangan aja Rasulullah itu. Membelah bulan, jaraknya berjuta-juta kilometer dari bumi ini jaraknya. Dibelah seret terbelah bulan. Kan luar biasa. Iya. Artinya Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Jadi mujizatnya itu yang paling besar itu mujizatnya Rasulullah. Makanya itu manusia, alam semesta, semuanya lah diciptakan oleh Allah itu ya dari Nur Muhammad. Ya sudah Mas. Oke. Paham lah Mas? Oh, iya. Alhamdulillah. Sambil tunjuk monggo. Mana ambek ngerokok ora apa-apa. Kakak. Nggak usah kelihatan, langsung aja kayak gini. Jadi ya itulah. Terus ini apa Mas? ada yang mau ditanyakan lagi. Iya. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan kun? Kun. Ya. Terjadilah gitu maksudnya. Ya. Jadi ya kun itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata kun jadilah, maka akan jadi. Itu yang menghendaki itu juga Allah. Ketika manusia ini, misal manusia Mas. Ketika manusia dikehendaki oleh Allah membuat secangkir kopi. Nah, secangkir kopi tadinya kopi masih ditanam ya kan, dari biji terus tumbuh. Ya kan, yang merawat siapa? Manusia. Yang memetiknya siapa? Manusia. Terus yang mengolah kopi ini siapa? Manusia. Akhirnya kopi digoreng, terus jadi serbuk kopi dicampur dengan gula dicampur dengan air, diminum kayak gini. Kan jadi itulah namanya kun. Jadi manusia itu berproses dulu. Sebentar contoh Mas Agus nih pengen berproses kun secepatnya, pengen mempunyai ilmu hikmah, kayak gitu kan, harus melalui proses. Iya, harus proses dulu. Nggak bisa langsung jadi. Nggak bisa langsung kun ya enggak kayak gitu. Jadi semua manusia itu butuh proses. Ya ngerokok sih aku rokokan Mas, enggak apa-apa tuh kan Mas? Silakan. Oh, enggak apa-apa ngerokok ya? Nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Kita ngobrol santai pagi-pagi. Terima kasih atas kunjungannya Mas Agus, sudah bersilaturahim dengan saya di sini. Ya sama-sama kita orang merantau di tanah negeri seberang. Nagari. Jadi saudara kita ya kayak gini, yaitu di perantauan. Cuma kan kalau namanya kita saudara, kalau ada kekeliruan kan saling mengingatkan. Kalau saya salah ya ingatkan Mas Agus. Gitu. Monggo kurang enggak merokok sampean? Rokok pun Pak. Rokok iki tak iki Mas. Nah, iki.
Rokokan sih nggak apa-apa. Oh iya Gus, sambil menikmati rokok Oh iya iya. sekalian sambil tanya-tanya biar nggak ada apa namanya biar ada yang dibicarakan gitu loh. Makin tambah luas gitu. Biar ada tambah wawasan. Oh iya iya. Gitu. Jadi kira-kira Tuhan ini Tuhan apa namanya manusia ini bisa nggak kira-kira jadi Tuhan? Bu, pertanyaan yang ngeri kali. Kan? Gini, manusia bisa jadi Tuhan, tapi bersyarat. Oh ada syarat. Oh ada syaratnya. Ada syaratnya. Bisa manusia itu jadi Tuhan, tapi bersyarat. Syaratnya apa, Mas Agus? Jadi 5 sajalah. 5 saja bisa menguasai 5 ini bisa jadi Tuhan. Apa yang jadi Tuhan? Ya kalau menurut pandangan saya ya termasuk wujud. Nah, salah satunya. Wujud ditambah ke mukhalafatul hawadis. Nah, terus ya gitu kan 5 wae ya. 5 itu aja. Oh ya, jadi syaratnya dari Tuhan itu wujud, hitam, bakok, mukhalafatul hawadis, 5 saja ini dah bisa menjadi Tuhan. Terpenuhi tidak itu syaratnya, ya kan? Nek kalau nggak bisa menguasai 5 ini, jangan coba-coba mengaku menjadi Tuhan. Iya. Masalahnya kalau dilihat dari atas ini kan sifatnya sifat mutlak. Ya kan? Kalau manusia ini nggak ada yang mutlak, semuanya ada keterbatasan. Iya. Itulah makanya kalau saudara-saudara semuanya pengen jadi Tuhan, ya kuasai 5 dulu ini deh. Wujud, hitam, bakok, mukhalafatul hawadis, silakan jadi Tuhan. Kayak gitu. Iso ae Mas Agus iso. Tapi bersyarat. Tapi yang namanya Tuhan ini ya tidak ada duanya, ya kan? Ya. Tidak bisa dikira-kira bentuknya seperti apa. Pasti itu Mas. Ya. Nggak bisa dikira-kira. Aspeknya doang. Aspeknya doang Mas. Oh ini Mas. Jadi ini kawan-kawan, alhamdulillah Mas Agus ini termasuk orang yang luar biasa itu ya, merantau dari Jawa kemari akhirnya berjumpa dengan saya berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah ini dijumpakan kembali saya dengan beliau, akhirnya ketemu ternyata beliau ini seorang YouTuber juga. Terus YouTuber kan. YouTuber gak sukses. Ya mudah-mudahan sukses. Belum dapat ini dari AdSense belum. Oh gitu. Jadi nama channelnya apa Mas Agus? Asni Channel. Oh Asni Channel. Ya, Asni Channel. Kalau untuk terapi beda lagi. Nah, berarti ada 2 Mas Agus ya. Channelnya ada 2. Kalau yang ini kita di Asni Channel. Di Asni Channel ya. Obrolan sama Gus Imam. Iya. Asik-asik ngobrol. Asik-asik ngobrol. Tapi bermanfaat, ya berbobot. Amin. Kalau nggak berbobot nanti nggak ada yang nonton. Ya kira-kira kalau yang tadi yang manusia jadi Tuhan ya kan, berarti kan bukan wal awal wal akhir nanti. Gitu. Iya kan, padahal sebenarnya Tuhan ini kan wal awal wal akhir. Jadi yang namanya wal awal wal akhir itu termasuk syarat Mas. Iya. Termasuk syarat kalau pengen jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya, berkekalan itulah Tuhan kita. Dan tidak ada yang tahu gitu loh. Karena tidak ada awal, tidak ada akhir. Kembali lagi ceritanya ke sifat wajib. Ya betul. Itu kan sifat wajib menjadi Tuhan. Kembali ke sifat wajib termasuk kidam. Semisal ya, kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain yang masih ada awalnya, masih ada akhirnya, berarti itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu sebuah karya. Sebuah karya itu. Berarti ciptaan gitu. Ciptaan tuh. Manusia nggak bisa menciptakan. Artinya begini,
Kalau semisal ada awalnya, berarti itu kan ciptaan, diciptakan, kan gitu. Semisal ini rokok nih, asal muasal. nah rokok ini kan diciptakan, nah kan, tanam dulu tembakonya, habis itu diolah jadi rokok. Ini diciptakan dulu, akhirnya disedot-sedot di api. Akhirnya kembali ke rasa. Ke rasa. Yang penting rasa, kalau rasanya enak banyak yang mau. Nah, itu namanya filosofi. Jadi mengambil sebuah filosofi itu dari mana saja bisa, Mas. Untuk apa ya? Mengolah rasa. Manusia itu hidup kan sebenarnya rasa saja. Rasa. Sakit pun kalau bisa dirasakan nikmat jadi nikmat. Sedih pun kalau dirasakan nikmat jadi nikmat. Semuanya tergantung rasa kita. Makanya ya hidup itu jangan lupa bahagia aja. Hidup itu jangan lupa bahagia. Ada yang bilang katanya kalau sakit itu istilahnya penebusan dosa. Apa betul? Apa betul kira-kira seperti itu? Tergantung, Mas. Tergantung masing-masing ya nafsu-nafsunya. Artinya gini, kalau yang bisa menggugurkan dosa-dosanya ketika diuji dengan sakit itu orang yang menerima. Orang yang selalu ingat pada Tuhannya, nah itu berarti digugurkannya dosa-dosanya karena diuji oleh Allah, dia tabah. Lah kalau naik Rasulullah itu apa ya bahasanya? Yang Rasulullah ya. Rasulullah itu ngeluh-ngeluh ya. Ngeluh. Ya Allah, aku salahku apa? Gini-gini macamnya. Kok ngeluh lah. Ini nggak terima dengan sakitnya tadi. Ya nggak bisa jadi menggugurkan dosa-dosanya dong, kan gitu. Jadi harus introspeksi diri. Betul. Introspeksi diri. Nah kita juga harus tahu, Mas, harus paham mana yang bisa menggugurkan dosa-dosanya, mana malah yang menambah dosa. Sakit kok nambah dosa. Jadi gitu gimana coba? Kadang dosa kecil itu yang nggak terpikirkan. Betul. Akhirnya numpuk. Akhirnya dikasih ultimatum. Iya, betul. Ultimatum. Dikasih ujian. Mampu nggak melewati. Ya mohon maaf saudara-saudara semuanya, karena ya saya itu perokok. Jadi ya mohon maaf, saya merokok. Ya saya tidak mempromosikan rokok, cuma itu kan masing-masing secara hukum juga sudah jelas. Dan kalau bisa ya nggak usah merokok gitu, kalau saya belum bisa gitu. Wis kadung. Mas, monggo diunjuk. Ya. Ya terakhir Gus. Oh iya, monggo. Untuk bekal bagi kita dan kawan-kawan semua yang menonton, barangkali ada pencerahan lagi selain yang ini, pesan-pesan dari Gus Imam. Oh gitu ya. Jadi gini saudara-saudaraku semuanya, kita kan diciptakan oleh Allah ini hidup di dalam dunia itu ditakdirkan. Sebenarnya kita ini kan makhluknya Allah yang hidup di dalam surga. Nah, di dalam surga itu sudah penuh kenikmatan. Dan itulah rumah kita yang sebenarnya. Rumah kita yang sebenarnya itu adalah surganya Allah SWT. Karena manusia diciptakan pertama kali itu di dalam surga. Kita di dalam dunia ini cuma transmigran. Berpindah tempat dulu sementara, nanti akan dipindahkan lagi oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ilama aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Nah, siapakah orang-orang yang tidak mau dipindahkan lagi ke dalam surganya Allah? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hidup di dalam dunia ini ya santai, tetap kita itu ingat akhirat, bahwasanya dunia ini tidak selamanya. Akhirat itulah yang kekal abadi dan kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau saya pribadi, Mas Agus ya, saya pribadi itu begini, saya perseni saudara-saudara ini. Saya perseni. Jadi dunia ini 40% saja. Dunia ini 40% saja. Tetap kita membutuhkan yang namanya dunia.
Karena untuk melaju atau melangkah ke akhirat juga membutuhkan dunia 40%, akhiratnya 60%. Jadi ceritanya nggak bisa berjalan sendiri, nah, kan? betul. Berjalan seiring. Ya akhirat ya dunia. Kita dunia juga harus dicari, akhiratnya juga harus wajib dicari. Itulah saudara-saudara semuanya, kalau kita hidup ya artinya jangan lupakan akhirat. Boleh kita bekerja keras sampai banding tulang menumpuk harta, boleh silakan, tapi juga jangan lupa akhirat. Mungkin itu saja pesan saya, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dan tidak lupa dengan akhirat. Itu aja Mas Agus, dan kita mendapatkan keberuntungan di dunia juga keberuntungan di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Itu Mas, dah Mas. Ya. Oke guys, kawan-kawan, proses. Waduh. bahasa gaul. Saya kira pembahasan ini sudah cukup ya, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terutama bagi kaum muslimat. Amin. Bisa memetik pelajaran dari apa yang kita bicarakan barusan. Oke guys, untuk kali ini sekian dulu videonya. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.